Halo Kasian, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun dan kapanpun kalian menonton podcast ini, semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan juga tetap produktif di masa pandemi. Nah, sebelum kita mulai nih podcast kali ini, perkenalkan dulu nama saya Virginia Pratama Wijaya. Saya mahasiswa aktif semester 4 Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong. Harus kenalan dulu ya, karena kalau misalkan nggak kenalan, ntar nggak sayang. Nah, tapi di sini juga ada rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Arsono, mahasiswi semester 2 Prodi Akuntansi Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong. Nah, seperti biasa nih, kita kembali lagi di podcast episode kali ini nih. Nah, tentunya episode kali ini mengangkat tema yang menarik. Tema episode kali ini mengangkat mengenai pengalaman kerja pertama kali. Nah, tentunya cocok banget nih buat kalian semua yang mungkin masih nervous, ragu, bingung, atau mau kerja tapi nggak tahu harus ngapain. Pokoknya episode kali ini akan kupas tuntas semuanya tentang pengalaman kerja pertama kali. Betul banget, Jess. Dan kita juga mau kasih tahu dulu nih, kalau misalkan di podcast episode 4 kali ini, kita tuh kedatangan 2 narasumber sekaligus yang nggak bakalan kalah seru dua-duanya. Dan juga tanpa basa-basi kita langsung undang aja kali ya, Jess. Oke, kalau gitu langsung aja kita undang nih narasumber pertama kita, Miss Fianti Adela Santo. Beliau merupakan asisten dosen Prodi Akuntansi Universitas Bunda Mulia. Halo Miss Fianti, apa kabar Miss? Hai, baik. Hai Virgin dan hai Jessica. Halo Miss. Baik, halo juga dong ke gimana? Akasian Miss. Hai Akasian. Hai Kasian. Iya dong, jangan lupa juga penonton. Salam sok. Nonton lagi. Gimana nih Miss, udah siap belum menjawab pertanyaan dari Akasian? Kita udah rangkum Sudah dong. pertanyaan dari mereka buat Miss Fianti. Oke nih Miss, kalau Miss udah siap, kita mau kenal Miss lebih lanjut lagi supaya kasihan di sana juga yang lagi nonton bisa kenal akrab nih sama Miss. Nah, Miss mungkin bisa nih ceritain dulu bagaimana prosesnya Miss bisa menjadi asisten dosen di Universitas Bunda Mulia nih. Oke, jadi kenapa saya bisa menjadi seorang asisten dosen itu pertama kalinya sebenarnya emang cita-cita saya dari dulu itu adalah seorang guru. Terus saya udah kepikiran nih, kalau saya lulus S1, apa saya jadi guru aja ya di sekolahan saya dulu. Terus pas banget nih dapat kesempatan dari salah satu dosen di Ancol untuk menawarkan saya, Fianti kamu mau nggak jadi dosen di UBM? Nah saya mikir nih, wah boleh nih salah satu kesempatan saya, karena saya juga sempat berpikir mau melanjutkan S2, tapi memang tujuannya untuk apa S2 itu nantinya saya belum tahu. Waktu saya dapat kesempatan itu, jadi saya langsung kayak, oh boleh deh Pak. Nah baru tuh mulai saya rundingin ke keluarga saya. Apakah boleh jadi seorang dosen? Karena kan keluarga saya basicnya adalah bekerja di kantor. Nggak ada yang, sejauh ini belum ada yang bekerja sebagai seorang dosen atau guru. Nah jadi setelah semua family saya oke, baru saya melanjutkan ke proses selanjutnya gitu. Nah, Miss, sebelum pernah jadi asisten dosen di UBM, kalau lihat dari CV Miss tadi, itu kan Miss pernah bekerja di salah satunya ya di Astra. Nah, itu gimana tuh Miss pengalamannya? Oke, jadi dulu saya waktu sekolah itu saya ambil SMK. Jadi kalau di SMK itu pastinya akan ada namanya magang atau PKL. Saya magang itu 2 kali. Yang pertama itu saya lupa deh urutannya kalau nggak salah. Astra dulu memang, nah itu di Astra di Toyota di daerah Kapuk. Karena cuma magang, jadi kita hanya membantu admin-adminnya aja, jadi bukan yang sampai mendalam banget, enggak. Nah terus saya selanjutnya PKL-nya itu di notaris kalau nggak salah. Nah di notaris itu juga sama, kurang lebih saya membantu, terus belajar nih gimana sih kalau di notaris itu seperti apa adminnya atau seperti apa cara mereka membuat akta-akta gitu. Nah setelah saya lulus SMK, saya lanjut lagi nih. Jadi sebelum saya kuliah itu kan ada jeda waktu tuh dari kita UN terus kita ke kuliah, itu kan ada jeda waktu kurang lebih 3 bulan. Nah sebenarnya saya menjadi asisten dosen ini bukan pertama kali saya bekerja artinya. Jadi pertama kali saya kerja adalah pada saat masa-masa itu, masa-masa 3 bulan kita di rumah doang. Jadi bener-bener pokoknya setelah saya lulus UN, besoknya saya langsung melamar kerja, hari Seninnya saya udah kerja.
Jadi nggak nunggu, dan itu hanya 3 bulan. Jadi itu pertama kali saya bekerja gitu. Jadi kalau di UBM ini adalah tempat kerja saya yang kedua berarti. Yang kedua. Tapi kan gini Miss, pada saat Miss melamar kerja yang pada saat Miss baru lulus UN itu kan berarti pengalaman pertama kali Miss. Nah, pastinya kan seperti ya pada umumnya lah ya, dia butuh CV atau melalui masa-masa tes gitu kan. Nah, buat tips-tips fresh graduate atau yang baru mau kerja, apa sih Miss yang bikin HRD atau perusahaan itu tertarik sama CV kita? Karena kan sebelum kita tes kan pasti kita menyerahkan CV dulu. Berarti itu pertama kali setidaknya yang menggambarkan diri kita. Nah, misalkan melalui desainnya atau bagaimana, itu ada tipsnya. Oke, jadi kalau misalkan dulu waktu zaman saya lulus SMK, saya masih bikin CV-nya tuh yang zaman dulu banget, yang formal, yang benar-benar kepada yang terhormat, pimpinan PT AAA misalkan. Perkenalkan, nama saya Vianti. Pokoknya yang formal. Jadi kayak kalau zaman sekarang yang suka saya lihat tuh mereka suka pakai video bahkan. Terus unik-unik CV zaman sekarang. Nah, kita sebagai anak zaman sekarang itu jangan kayak saya dulu. Pengalaman kerja pertama saya seperti itu. Nah, waktu saya mau masuk ke Universitas Bunda Mulia, saya pakai CV-nya itu dari Microsoft Word. Jadi kalau di Microsoft Word itu mereka kan banyak nih menyediakan contoh-contoh CV. Nah, kita bisa nih pakai format itu, terus kita tinggal ini aja, kita ganti warnanya, atau kita tambahkan gambar, atau informasi yang kita butuhkan kita perbanyak aja. Nah, jadi CV zaman sekarang tuh udah mulai unik-unik nih. Apalagi kita kalau misalkan memang kreatif banget, kalian bisa pakai Canva. Jadi kalian benar-benar bisa mendesain sendiri tuh bentuknya seperti apa, dan pastinya nggak akan banyak yang copy-paste gambar kalian, karena kan itu kan buatan tangan kalian sendiri kan. Nah, atau kalian bisa pakai video. Nah, kalian bikin tuh di video CV kalian kayak gimana, namanya, terus biodata kalian juga harus lengkap gitu. Jadi kalau bisa diusahakan jangan sampai kita bikin CV itu cuman yang ada yang terhormat, kenalkan nama saya ini. Terus kalau itu kan kayak zaman dulu banget. Sedangkan kalau zaman sekarang orang maunya lihat yang praktis nih, lihat satu lembar, lihat tinggal oh ini namanya ini, terus sekolahnya di sini. Gitu. Nih saya baru tahu nih Miss, ada CV berbentuk video. Kalau Miss nggak kasih tahu mungkin saya juga nggak tahu nih. Wah, itu bisa menjadi referensi saya ketika nanti saya mau melamar kerja dimanapun. Ini Miss, tadi kan Miss udah ya kasih tahu tentang CV sebaiknya seperti apa, dan bahkan ada yang baru nih Pak, bisa pakai video. Nah, kalau CV itu kan Pak yang biasa kita serahkan, yang bisa kita bawa nih Miss. Tapi kalau yang di diri kita sendiri itu kan pasti ada yang harus kita bawa selalu, baik itu soft skill maupun hard skill. Menurut Miss Vianti, soft skill dan hard skill apa nih yang setidaknya itu minimal untuk kita semua nih yang generasi muda setidaknya harus punya untuk modal kita bisa bekerja? Menurut saya nih ya, pertama itu kalian harus memiliki komunikasi yang baik. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita interview nih, pada saat interview, terus kan ditanya-tanya nih, mereka akan lihat nih cara kita menjawab tuh seperti apa. Apakah kita menggunakan bahasa yang baik, apakah vokal kita baik, apakah intonasi kita baik. Jadi itu adalah yang pertama, cara kita berkomunikasi. Gitu. Yang kedua adalah kemampuan kita. Banyak banget nih kalau misalkan kalian iseng nih ngelihat lamar-lamaran kerja gitu, mereka akan banyaknya adalah ngelihat nih kemampuan kalian dalam menggunakan komputer, misalkan Microsoft Word atau Excel atau PPT, itu ditanyakan tuh sama mereka apakah kalian mampu atau enggak. Itu adalah dasar awal kita sebenarnya, karena perusahaan manapun pasti akan membutuhkan itu, entah buat bikin surat atau entah bikin data. Kita harus bisa tuh pakai Excel, pakai Word, itu harus bisa. Nah, selanjutnya adalah kemampuan berbahasa kita. Banyak juga kalau misalkan kita melamar kerja, pasti mereka akan bilang gini, harus mampu berbahasa Inggris atau harus mampu berbahasa Mandarin. Minimal kita mengerti yang diomongin dan kita bisa jawab. Kita nggak usah terlalu aktif banget, tapi minimal kita ngerti apa yang dimaksud, terus kita bisa ngejawab juga. Nah, itu sangat penting tuh di zaman sekarang. Jadi itu akan menjadi salah satu poin plus kita. Lalu selanjutnya mungkin pelatihan-pelatihan kali ya. Tapi ini sifatnya opsional. Jadi kalau misalkan semakin banyak kita mengikuti pelatihan, contoh misalkan brevet, kita ikut pelatihan brevet atau sertifikasi accurate.
itu akan menjadi poin plus kita tuh. Apalagi kalau misalkan kita memang dibutuhkan di perusahaan itu di bidang tersebut. Bisa jadi kita itu menjadi salah satu orang yang lolos interviewnya. Gitu. Bener nggak? Kalau menurut kalian gimana nih? Menurut Virgin sama menurut Jessica, ada lagi nggak sih kira-kira kemampuan soft skill atau hard skill yang perlu dimiliki juga? Saya mau dengar dari pendapat kalian berdua. Kalau menurut saya pribadi, soft skill dan hard skill yang tadi sebutin itu udah cukup, tapi jangan lupa juga kita itu harus memegang teguh attitude ya Miss ya, karena kalau misalkan kita punya skill tapi attitude kita nggak bagus, itu kayaknya langsung no gitu kan, big no dari perusahaan gitu, dari HRD juga. Nah, betul banget. Menurut Jessica gimana nih? Udah cukup belum nih kira-kira soft skill dan hard skill yang harus kita punya dari Miss Fianti? Kalau dari aku sih tadi setuju banget ya dari yang Miss Fianti udah bilang ke kita semua, udah jelasin juga. Dan yang paling penting menurut aku itu kita tuh harus bisa tanggung jawab sama jujur. Jadi skill yang mumpuni juga diimbangi sama attitude kita. Jadi harus diimbangi juga. Jadi bukan cuma kita punya skill yang hebat, tapi juga punya attitude yang baik. Betul banget. Setuju. Nah, tadi kan kita udah membahas proses sebelum masuk kerja ya Miss. Nah sekarang kita mulai masuk ke proses pelamaran kerjanya. Nah kalau misalkan kita tahu ya Miss, atau bahkan Miss juga dulu pada saat mau melamar kerja, pasti tuh yang di pikiran kita tuh kayak, bakalan susah nih, aduh gue bakal ditanya apa ya sama atasan ya, aduh gimana nih jawabnya apa nih, aduh kalau ditanya kayak gini harus gimana nih biar gue diterima. Apalagi kita tahu di luar sana juga nggak kita aja nih yang mau melamar kerja kan ya. Nah menurut Miss, tips apa yang harus kita pelajari ini atau kita siapi buat diri kita untuk pertama kali melamar kerja? Untuk pertama kali melamar kerja nih, yang pertama itu tadinya sama, yaitu cara komunikasi kita. Karena kan yang tadi saya bilang, kalau misalkan interview, kita ketemu orang-orang akan lihat cara komunikasi kita gimana. Tapi pertama kali yang paling penting adalah penampilan. Kita cari pacar aja pasti kita akan lihat orangnya dulu, penampilannya kayak gimana nih, apakah dia rapi, terus sopan, atau apakah dia urak-urakan, yang maksudnya rambutnya misalkan warna-warni gitu kan, kita kan nggak tahu tuh. Nah pastinya kita akan lihat pertama kali penampilannya, apalagi dari cara berpakaian. Yang pasti kalau kita mau interview nggak mungkin dong kita pakai baju jalan-jalan yang cuma pakai rok pendek atau bajunya crop top gitu kan, nggak mungkin dong, atau kaos gitu kan. Nah penampilan itu adalah yang paling penting. Jadi kalau misalkan pertama kali kita mau interview, usahakan menggunakan kemeja dan celana bahan. Jangan celana jeans juga nih, ntar pakai celana jeans yang robek-robek, waduh, yang interview bisa geleng-geleng kepala kayak, oh my god ini anak, gitu. Nah itu tuh, paling penting adalah penampilan. Kedua itu pastinya komunikasi kita. Meskipun tampilan kita berantakan nih, terus nggak mungkin dong dia, aduh sorry kita nggak jadi interview kamu, nggak mungkin dong. Pastinya dia akan, yuk ikut kita ngobrol. Jadi nanti dia akan interview. Nah, pada saat interview itu, nah dilihat nih cara bicara kita gimana. Apakah cara bicara kita baik, sopan, terus kosakata yang kita pilih itu seperti apa, gitu. Yang pasti kalau persiapan interview paling penting sih itu. Dan satu lagi adalah kalau bisa sebelum kalian interview, kalian tuh pelajarin dulu. Mungkin cari di internet bisa, atau misalkan kalian cari di YouTube. Jadi kalau misalkan cari di internet, lihat aja langkah-langkahnya kira-kira kalau misalkan di interview apa sih kurang lebih yang ditanyakan. Gitu. Jadi kalian punya gambaran nih, gambaran apakah kira-kira menjadi pertanyaannya. Gitu. Iya, benar banget. Oke nih, tadi kan Miss udah jelasin nih tentang interview, bagaimana seharusnya kita itu menghadapi interview. Nah Miss, selain interview, adakah misalnya seperti tes-tes nih Miss, yang mungkin memang pernah Miss jalani, dan mungkin Miss bisa ceritakan nih bentuk-bentuk tesnya itu seperti apa nih Miss? Oke, kalau misalkan tes-tes gitu pasti banyak ya. Biasanya nih kalau misalkan di perusahaan-perusahaan itu, pertama kali itu adalah pastinya psikotes. Psikotes itu juga banyak jenisnya. Jadi kalian bisa pelajarin di YouTube. Ini penting banget loh, karena psikotes itu menjadi salah satu penentu awal kalian apakah kalian bisa lanjut ke step selanjutnya atau enggak. Gitu.
waktu pertama kali karena saya nggak ngerti tentang psikotes ini, saya juga waktu psikotesnya akhirnya ngisinya cuma yang saya tahu doang nih. Setelah itu saya coba untuk belajar psikotes itu seperti apa. Di YouTube banyak banget teman-teman, kalian bisa cari, kalian bisa langsung ketik aja tes psikotes di perusahaan. Nah itu bakal banyak banget. Nah itu kan harus banget pelajarin sebelum kalian mau interview kerja, gitu ya. Jadi setelah dia menjadi penentu awal, selanjutnya adalah interview biasanya. Tahap interview dulu nih, misalkan ke HRD-nya. Jadi kalau misalkan ditanya lah, kamu namanya siapa, motivasi kamu bekerja di perusahaan ini apa, terus kenapa kamu memilih perusahaan ini, apakah sebelumnya kamu pernah melamar di perusahaan ini, terus kayak tahu dari mana nih perusahaan ini, apakah kamu tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa. Nah itu penting banget tuh. Jadi kalau bisa sebelum kita melamar kerja, kita udah cari tahu dulu nih latar belakang perusahaannya. Jadi kita nggak asal masuk kerja. Jangan sampai misalkan perusahaan ini adalah perusahaan di bidang jahit baju. Terus kita sama ini nggak tahu. Pokoknya kita tahunya ngelamar aja di situ. Ternyata di otak kita tahunya itu perusahaannya perusahaan yang misalkan bikin sepatu. Ternyata nantinya kita waktu masuk ke kantor itu nggak punya bayangan ini harus apa. Nah, makanya saya bilang tadi, kita tuh harus tahu dulu nih latar belakang perusahaannya. Gitu ya. Jadi waktu nanti kita di interview, ditanya, kita udah tahu jawabannya. Setelah itu nanti, kalau misalkan kita sebagai akuntan, banyaknya adalah kita akan dites. Jadi tesnya tes soal-soal seperti transaksi-transaksi, kita disuruh bikin jurnal umum, ya kan? Atau misalkan kita mau masuknya sebagai perpajakan, berarti kita akan dites kalau misalkan PPh 21 cara menghitungnya gimana. Nah, jadi yang selanjutnya adalah tahapnya tes. Nah, itu juga makanya tadi kita harus punya kemampuan. Misalkan kita ngelamar kerja sebagai akunting, padahal kemampuan kita tuh bukan kemampuan akunting. Pusing kalian pasti kalau misalkan disuruh isi soal, ya kan? Kayak, oh ini apa ya? Kok nggak pernah lihat debit kredit ya, terus tiba-tiba disuruh debit kredit. Nah, jadi salah satu tips juga nih, kalau kita memang mau ngelamar kerja, diusahakan itu sesuai dengan apa yang kita bisa. Jangan sampai kita nggak bisa A, kita malah melakukan si A ini. Takutnya nanti waktu di tahap interviewnya kita gagal, kita malah jadi down. Jadi nggak punya semangat lagi. Gitu. Terus setelah kita tes, tadi kan berarti pertama adalah psikotes. Selanjutnya adalah interviewnya bersama HRD, lalu kita akan ada tes pelajaran lah, anggapannya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah interview tahap terakhir biasanya. Jadi kalau misalkan interview tahap terakhir sih, mungkin udah sama atasannya, gitu. Tapi dulu waktu, saya mau cerita sedikit nih, jadi kalau kemarin saya melamar di UGM, tes pelajaran itu nggak ada, tapi saya tes gimana cara ngajar. Nah, mungkin itu sedikit perbedaan ya kalau teman-teman misalkan mau bekerjanya di bidang pendidikan, cara tesnya seperti itu. Mereka akan tes cara ngajar kita gimana, cara kita ceritanya berkomunikasi dengan mahasiswa gimana, gitu. Kayaknya sih sejauh ini saya pokoknya itu sih. Benar tuh, Miss. Saya juga pernah coba kerja di marketing, itu juga langsung di tesnya itu kalau marketing bukan tes itu lagi ya, kayak pelajaran gitu. Tapi lebih gimana penyampaian kita mempromosikan produk atau jasa perusahaan tersebut. Itu benar banget. Ya, jadi tesnya itu sesuai dengan apa yang mau kita masuk ke dalam perusahaan itu. Kalau memang kita jadi akuntan, tadi saya bilang akan tes akuntansi. Terus tadi Virgin cerita kalau misalkan kita mau masuk jadi marketing, cara kita berbicara ke pelangganan nanti gimana cara kita mempromosikannya. Jadi memang tes itu berbeda, tapi pasti ada karena mereka mau lihat nih kemampuan kita. Gitu. Wah, saya baru tahu nih, Miss, kalau ternyata bentuk interview tuh banyak, karena selama ini yang saya tahu ya cuman bentuk interview yang tanya jawab kayak aja gitu. Setelah serahin CV, atasnya nanya, oh yaudah kamu kerja besok, ternyata ada tesnya lagi. Nah, itu udah menjadi pengetahuan baru bagi saya, mungkin Jessica juga, dan buat para penonton podcast. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Miss. Yang namanya pertama kali kita bekerja, berarti kan kita mengenal lingkungan yang baru, terus juga berhadapan dan berinteraksi dengan orang-orang yang baru juga. Udah gitu pasti kan
kita ambil contoh fresh graduate ya Miss, apalagi kerjanya itu sama orang yang memang sudah berumur. Berarti kan secara emosi, cara mereka mengontrol diri masing-masing itu kan pasti berbeda. Nah, Miss ada nggak sih tips supaya kita ini yang mau pertama kali melamar kerja itu mudah untuk beradaptasi? Oke, ini karena saya juga baru pertama kali, ya nggak lagi, berarti kedua kali lah ya. Saya sebenarnya nggak terlalu banyak tips, tapi yang pertama adalah kita harus memahami nih lingkungan pekerjaan kita dulu. Dengan siapa kita akan bekerja sama, maksud tim kita itu siapa, kita harus memahami dulu nih. Udah gitu, tips selanjutnya adalah, yang pasti kalau kita orang baru, mungkin baru kita pun mengajak kita buat kenalan. Terus kita akan minta dia untuk ajarin kita. Nah, itu adalah salah satu cara pendekatan kita nih. Kita ngobrol-ngobrol, misalkan nanya hobinya apa. Jadi pendekatan-pendekatan yang bikin kita dekat sama teman kita dulu, gitu ya. Atau mungkin kita masih canggung nih, mungkin masuk langsung, ayo kamu kerjain. Nah, kalian harus catat. Dengan kalian catat, kalian nggak akan banyak nanya dong. Pastinya teman kalian kayak, oh dia ternyata bukan tipe yang banyak nanya loh. Jadi enak nih kita kalau ngobrol sama dia, kalau main sama dia kali ya, gitu. Kalau misalkan kita banyak nanya, terus kayak ditanya, diulang lagi, pasti kan teman kita kayak, aduh males banget sih temenan sama dia. Ternyata dia tuh orangnya lemot banget, misalkan gitu ya, lemot banget gitu. Atau ternyata dia kerjanya udah lupa ya, gitu. Nah, jadi salah satu tipsnya adalah kalau teman kita ngomong kita catat. Biar kita ingat, kita nggak banyak nanya. Mungkin yang kita tanyakan boleh bertanya, tapi beda lagi konteksnya. Gitu. Terus apa ya, tips kalau kita masuk ke tempat baru, terus menurut Virgin deh, kalau menurut Virgin ada nggak tips lainnya? Karena Virgin kan pernah ikut organisasi nih, pastinya kalau di organisasi itu baru masuk, ketemu teman-teman baru yang nggak mungkin satu kelas sama kita juga. Nah itu kalau Virgin gimana cara ngadepinnya? Kalau menurut saya pribadi ya Miss, dan juga apa yang sudah saya lakukan, yang pertama itu, kalau misalkan seandainya kita nggak bisa bertanya atau memulai percakapan terhadap seseorang, setidaknya kita jangan menolak orang tersebut untuk nanya tentang kita. Contoh kayak, kita jangan pasang muka jutek deh. Kita harus siapin first impression kita sama orang tuh yang baru kenal tuh harus bagus dulu. Ya contohnya kayak, walaupun nggak keluar kata kan, dia senyum gitu kan, Miss. Jadi kayak orang ngeliatnya tuh, ih adem nih orang gitu kan, wah murah senyum nih gitu kan. Walaupun dia nggak banyak ngomong, tapi ramah loh orangnya. Dan pasti secara tidak langsung juga, makin hari, ntar juga nanti orangnya bakalan, lu anak baru ya gitu kan. Oh iya, gimana, pasti kan cerita-cerita. Nah itu baru di situ bisa kayak, oh yaudah yuk makan bareng. Nah itu kan baru tuh bisa jalin relasi baru. Intinya jangan menutup diri dulu. Kalau misalkan kalian nggak bisa. Karena saya jujur nih Min, saya orang yang sangat takut dibilang sok kenal, sok deket. Jadi saya juga nggak mau nanya orang duluan, kayak harus lu yang tanya duluan gitu. Padahal sebenarnya nggak boleh kayak gitu loh. Karena kita orang baru, kita harus memulai percakapan. Karena mereka kan orang lama. Jadi kita harus mulai deketin mereka satu-satu. Sebenarnya caranya gitu, tapi memang nggak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Memang kita membutuhkan orang lain juga yang mendekati kita, biar kita jadinya lama-lama terbiasa. Nah kalau menurut Jessica nih, kalau dari Jessica ada nggak nih tips lainnya? Kalau saya sih karena pas masuk kuliah ini karena udah online ya Miss ya, nggak sempat tatap muka sama teman-teman yang baru ini tuh siapa. Awalnya juga ini mukanya kayak gimana juga kita nggak tahu kan ya. Jadi cuma ya lihat di Google Meet ya lewat laptop. Itu juga kalau nyalain kamera, kalau enggak ya nggak tahu mukanya gimana. Nah tapi sejauh ini sih kita itu jadi komunikasinya ya karena udah banyak banget nih medsos. Jadi kita ya nggak apa-apa lah chat duluan, tanya ya kenalin diri dulu ya, walaupun nanti paling mereka nanya ini siapa ya kita kenalin diri juga. Jadi berusaha ramah lebih dulu juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngechat kita karena teman baru ya mungkin kita juga nggak tahu nih. Tapi sebisa mungkin kalau menurut saya jika ada yang ngechat kita tuh jangan nggak tahu nih siapa yang ngechat, didiemin aja. Siapa tahu itu teman baru kita yang memang satu kampus, satu kelas, tapi kita emang karena nggak pernah ketemu, jadi nggak tahu ini siapa, jadi sebaiknya dibalas, mungkin bisa ditanya ini siapa, dari kelas mana. Jadi ramah duluan sama ngebuka diri untuk berusaha berteman sama yang lain sih, Miss, menurut saya gitu.
Oke, saya setuju sama Jessica. Jadi kalau memang kita nggak berani memulai, boleh nih, mungkin kan kalau kita masuk kenalan satu-satu kan, nama saya misalkan Kianti, nama saya Virgin. Terus kalian boleh tuh tukeran sosmed, mungkin ya kan zaman sekarang kan, atau tukeran TikTok gitu ya, TikTok, Instagram, tukeran aja. Terus nanti kita bisa ngobrol lewat kan direct message-nya IG, kita bisa banyak ngobrol lah jadi sama teman kita. Itu juga salah satu tips. Jadi lama-lama kita ke teman kantor itu pasti terbiasa, terus mereka jadi mau temenan sama kita juga jadi punya teman di kantor. Oke, nah tapi kalau misalkan dari Virgin sama Jessica, Virgin dulu ya, atau Jessica dulu deh, tadi kan Virgin udah duluan nih. Jessica dulu, Jessica pernah nggak punya pengalaman bekerja? Kalau untuk saat ini ya Miss, saya bisa dibilang kuliah sambil kerja Miss, walaupun emang kerjanya bukan di kantor atau di perusahaan. Saya itu kayak ngajar les, buka kursus les gitu Miss. Jadi ya ngajar di rumah tapi sambil kuliah juga. Oh, jadi anak-anaknya datang ke rumah kamu? Iya, betul Miss. Wow, hebat sekali. Yang diajar kelas berapa? Saya ngajar anak kelas dari SD sampai SMP Miss. Mantap. Nah, itu bisa jadi pengalaman kalian nih. Kalau misalkan nanti mau kerja, bisa tuh bikin aja, saya tuh guru les. Itu juga jadi salah satu menambah pengalaman kalian di CV gitu. Jadi CV-nya nggak kosong-kosong banget seenggaknya. Gitu. Kalau Virgin, apakah Virgin punya nih pengalaman kerja? Kalau saya pernah dan sekarang, mulai dari yang dulu aja ya, misalnya biar urut nih. Kalau dulu tuh saya pas lulus UN SMA, itu kan panjang tuh Miss waktu libur. Dan saya kayak mikir, ngapain ya kok gabut banget gitu. Harus cari tambahan penghasilan nih buat jajan-jajan gitu kan. Terus juga sekalian buat pengalaman juga, siapa tahu nantinya itu bisa poin tambahan saya lah. Nah, jadi saya itu pernah ngajar di bimbel. Ngajar bahasa Inggris gitu sih Miss. Ngajar anak TK sampai jenjang SD. Terus saya merasa aduh kok makin sibuk ya, terus juga agak gimana, mungkin ada masalah problem di bimbelnya itu, jadi saya keluar dan saya coba masuk ke marketing di UBM. Jadi sambilan gitu kan Miss, saya kan kuliah pagi, jadi nggak mungkin tapi susah lah cari pekerjaan di kantoran kayak gitu kalau misalkan kita sekolahnya pagi, kecuali mungkin ada yang part time gitu ya Miss. Paling saya sekarang nyarinya yang freelance. Terus juga sekarang sampai saat ini dari semester 3 kemarin, berarti udah mau, kalau misalkan semester ini habis, berarti kan udah mau 1 tahun, itu saya jadi pengajar tutor akuntansi untuk adik kelas saya. Oke, nah itu juga boleh tuh masukin ke pengalaman kalian. Nah mungkin ya biasanya tuh ada sertifikatnya gitu. Nah kalian boleh tuh waktu kalian interview kerja, kalian tambahin ke sertifikat tersebut ke CV kalian. Jadi kalau misalkan CV terus nanti ada sertifikat ini, sertifikat itu, nah itu juga menjadi poin tuh. Bisa jadi ntar pada saat perusahaan melihat nih, wah anak ini sudah banyak pengalaman, ada sertifikatnya juga, berarti memang coba kita panggil dia nih, kita lihat kemampuan dia gitu. Salah satu caranya sih memang seperti itu. Nah, pertanyaan dari Akasian yang terakhir nih Miss, pada nanya Miss, mungkin mereka juga takut kali ya, Miss, kalau misalkan kita pertama kali nih udah masuk kerja, terus kondisi perusahaan lagi rame-ramenya dan kurang orang, otomatis kan kita gitu kan yang dilimpahin gitu kan, pekerjaannya kita jadi banyak, jadi numpuk. Kita juga kerja berarti kan ada deadline-nya lah. Jadi kadang kita merasa tertekan nih. Nah, bagaimana sih mengatur emosinya supaya fresh graduate atau orang yang baru pertama kali kerja ini, kan berarti kadang ya seumuran kita mah emosi masih labil ya Miss. Kadang jadi kesel sendiri gitu kan, atau kadang jadi pengen ngomelin atasan gitu. Nah itu gimana tuh Miss supaya hal tersebut nggak terjadi? Oke, mungkin kalau misalkan kerjanya banyak gitu ya, misalkan kerjanya banyak nih, kalau saya itu akan mengelompokkan dulu. Misalkan ada nota A, terus misalnya nota pembelian, ada nota penjualan numpuk nih di meja kita. Yang pertama saya lakukan itu adalah saya pisahin dulu, saya kelompokin. Jadi pengelompokan pekerjaan kita dulu. Setelah itu, kita harus tahu nih, mana yang lebih urgent, mana yang lebih dibutuhkan terlebih dahulu. Itu yang kita kerjain pertama. Nah, baru kita kerjain yang selanjutnya, kita cicil-cicil.
Tapi diusahakan tuh kalau misalkan kita kerja, makanya jangan suka main handphone. Kenapa? Kalau kalian kebanyakan main handphone, kerjaan kalian nggak akan kelar, numpuk lagi di hari berikutnya. Hari berikutnya numpuk lagi, itu nggak akan kelar-kelar. Yang ada, kalian malah diomelin sama bos kalian. Gitu. Nah, kalau kita pertama kali datang, kita bingung ini apa, kita boleh nih tanya, misalkan Bu, ini apa sih Bu? Oke, misalkan dikasih tahu nih, baru kita kelompokin. Nanti kita tanya lagi nih, Bu, jadi kalau misalkan dari kelompokan yang saya udah bikin nih, yang manakah yang harus saya kerjakan terlebih dahulu? Apakah harus sesuai dengan tanggal, atau sesuai dengan kebutuhannya aja nih, lagi butuh yang mana? Gitu. Nah, kayak gitu tuh, salah satu tips dan trik kalau misalkan kerjaan yang kita baru masuk, terus tiba-tiba kerjaan langsung numpuk. Kayak gitu. Terus, boleh juga, diusahakan kalian tuh kalau kerja, jangan perhitungan. Maksudnya perhitungan gimana, misalkan gaji saya kan cuma segini nih, berarti kerja tuh harus on time, jam 5 harus pulang. Nah, itu kalau bisa kita jangan kayak gitu. Kalau bisa tuh kita memberikan waktu kita, meskipun kita harus lembur, itu tuh kayak nggak apa-apa, biar kerjaan kalian di hari kemudian kan nggak menumpuk. Karena nggak mungkin doang kerjaan kita cuma ini doang, setiap harinya pasti di perusahaan itu ada transaksi yang masuk atau ada yang keluar. Kalau kita harus kerjain juga kan, jadi makin lama makin numpuk nih. Nah, itu salah satu tipsnya juga nih. Jadi jangan kalian perhitungan dengan waktu. Jadi kalau misalkan kalian lembur, lumayan nih dengan kalian lembur, misalkan kalian bisa ngerjain 10 transaksi. Nah, itu kan meringankan beban kerja kalian besok. Bos kalian yang lihat juga akan lihat, wah ternyata kita nggak salah rekrut orang nih. Orang ini ternyata rajin. Bisa aja kalian bonusnya dinaikin malahan sama bos kalian. Gitu. Nih kalau dengar jawaban Miss Fianti, saya jadi inget kita tuh kalau bisa supaya kita nggak merasa kita tuh kerja, cari pekerjaan yang memang hobi kita. Jadi kayak kita, hobi gue dibayar, ya nggak sih? Nah kalau misalnya kayak gini, balik lagi nih Miss, kayaknya nyambung sama episode podcast kita yang pertama, ability or passion. Nah jangan lupa ditonton itu juga ya. Jadi usahakan kita sukanya apa, itu yang kita kerjain. Gitu. Oke nih Miss, seru banget nih pembicaraan kita hari ini, diskusi kita sama Miss Fianti nih, sharing pengalamannya juga mantep banget nih dari Miss Fianti. Semoga nih kita semua nih bisa ambil informasi positifnya ya. Sebelum terakhir banget nih Miss, menurut Miss Fianti sendiri nih, adakah pesan Miss atau tips and trik terakhir nih Miss yang mau dibagikan ke Akasian semua nih, dibagi mereka semua yang sedang mungkin lagi mau cari kerja nih Miss? Oke, pertama itu adalah kalian cari kerja itu sesuai dengan yang kalian sukai. Dengan seperti itu, kalian tuh akan betah di tempat kerja. Contoh, saya suka ngajar. Dulu dari saya SMP, saya udah mulai ngajar-ngajar. Jadi akhirnya saya bisa jadi seperti sekarang, jadi ngajar juga. Nah, itu adalah, menurut saya itu adalah hobi yang dibayar, seperti dari Virgin bilang. Nah, pertama adalah carilah pekerjaan yang kamu sukai. Yang kedua itu adalah jangan putus asa. Kita harus rajin nih nge-apply CV ke perusahaan-perusahaan. Kenapa? Biar makin banyak nih perusahaan yang kita masukin, makin besar juga peluang kita untuk bisa diterima. Wah, thank you banget nih Miss. Semua yang dari tadi kita udah omongin, saya rasa itu penuh makna dan sangat membantu kita dalam menambah wawasan. Terus juga cara kita buat mempersiapkan diri kita ketika kita mau melamar kerja. Jadi kita terima kasih banget nih kepada Miss Fianti atas informasinya, dan juga kepada Akasian, jangan didengerin aja. Karena kalau misalkan kalian dengerin aja dan tidak dipraktekkan, semua yang kita udah rekam, udah kita record nih buat kalian semua, itu bakalan sia-sia. Jadi dengarkan dan laksanakan gitu. Thank you Miss Fianti. Sampai jumpa di kegiatan Akasia yang selanjutnya. Saya Virginia dan Jessica mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Virgin dan Jessica, dan bye Akasian. Bye. Nah, seru banget kan tanya jawab kita sama Miss Fianti. Iya, betul banget nih Ci. Semoga kita semua dapat informasi positifnya ya. Dan jangan lupa untuk dipraktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Banget, tapi ini belum selesai loh. Masih ada salah satu narasumber lagi nih yang terakhir. Iya, betul banget nih. Dan bagi kalian mungkin nih yang udah nonton video kita dari awal, atau mungkin udah lihat teaser kita, pasti tahu banget nih kalau kita masih ada satu narasumber lagi. Dan narasumber kita yang kedua ini masih muda dan sudah sangat berprestasi loh. Bener banget, Jess. Dan narasumber yang terakhir ini
sudah bekerja di salah satu Big Four Indonesia. Oke, kalau gitu kita langsung undang aja narasumber kedua kita, Ci Maharani Putri Krisnajana. Halo Ci Putri. Halo Ci Putri. Halo, Apa kabar nih Ci? baik. Udah siap ya sharing pengalamannya sama Akasian di podcast kali ini? Oke, siap. Oke Ci, tadi tuh kita udah kasih sedikit nih Ci, clue tentang Ci Putri. Kalau Ci Putri itu bekerja di salah satu Big Four nih. Nah, mungkin supaya Akasian semua nih lebih kenal akrab sama Ci Putri bisa nih ceritain sedikit nih tentang diri Ci Putri ke Akasian semua. Oke. Jadi nama aku Maharani Putri, biasa dipanggil Putri. Aku lulusan dari Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2016. Kalau misalkan kita lihat dari CV Ci Putri nih, Ci Putri itu kan sekarang sedang bekerja di Big Four Indonesia, salah satunya itu EY. Nah, bisa ceritain nggak Ci, gimana prosesnya sampai itu bisa masuk dan melamar pekerjaan di EY? Jadi kalau misalnya anak akuntansi gitu kan biasanya kita pasti pengennya ke Big Four gitu ya. Jadi dari semester 7 waktu skripsi itu memang banyak banget tuh info tentang apply kerja di Big Four. Dari semester 6 itu mereka udah mulai rekrutmen yang kayak kampus hiring gitu kan. Cuma kebetulan waktu semester 6 aku belum mulai ikut nih yang rekrutmen gitu. Jadi mereka kan biasanya kampus hiring juga. Jadi aku baru kirim email yang semester 7. Nah, cuma kalau kampus hiring aku kurang tahu juga ya kalau pandemi kayak gini sekarang kampus hiring jadinya gimana. Jadi waktu itu aku kirim email ke pihak EY-nya gitu. Emailnya itu kirimnya CV sama motivation letter. Terus nanti mereka akan reply nih jadwal tes kita kapan. Nah, waktu itu jadwal tesnya itu langsung ke Jakarta karena nggak ke kampus hiring kan. Tes di Jakarta. Nah, tesnya itu yang perlu di-prepare itu ya kayak akuntansi, audit, bahasa Inggris. Waktu aku tes sih ada pilihan ganda sama esai gitu. Nah, katanya sekarang udah berubah, jadi nggak tahu ya. Waktu aku tes kayak gitu. Terus abis kayak gitu nanti mereka akan mungkin 1 minggu sampai 2 minggu harusnya kirim panggilan buat interview. Nah, interviewnya ini di kantornya mereka lagi waktu itu. Kalau sekarang kalau nggak salah udah online. Nah, interviewnya itu beda-beda nih kebetulan. Kalau aku waktu itu kebetulan aku sendiri interviewnya, jadi one on one gitu. Ada beberapa dari teman yang sharing interviewnya itu sama kandidat yang lain gitu, misalnya bertiga. Terus nanti yang interview ada beberapa juga kayak gitu. Jadi mungkin tergantung dari HR-nya atau user-nya gitu ya. Jadi yang interview ada HR, ada user. Setelah itu nanti mereka bakal kabarin sih infonya, hasilnya gimana, terus tanda tangan kontrak, masuknya kapan, kayak gitu sih. Oke nih Ci, jadi setelah prosesnya itu dan akhirnya nih Ci Putri kan diterima nih di EY. Nah, saat Ci Putri akhirnya menghadapi nih hari pertama masuk kerja nih, bagaimana cara Ci Putri itu menghadapi hari pertama Cici di tempat kerja itu, dan adakah kendala yang mungkin Ci Putri alami di hari pertama bekerja? Hari pertama bekerja itu kebetulan tim aku tuh langsung masuk kerja. Jadi kan biasanya orang ada yang pengenalan dulu atau gimana. Kebetulan tim aku waktu itu langsung suruh bawa laptop sendiri, langsung suruh kerja. Jadi sebenarnya lumayan kaget juga karena teman-teman yang lain kan masih kayak abis kita pengenalan, istilahnya apa, mungkin kayak pengenalan kantor gitu yang kayak kita foto ID bla bla bla, teman-teman yang lain tuh langsung pulang gitu kan. Nah, sedangkan tim aku nih dari H-1 udah langsung, oke, kamu bawa laptop sendiri ya, kita langsung mulai kerja. Jadi sebenarnya takut juga sih, kaget. Tapi untungnya timnya welcome juga, terus diajarin secara detail gitu gimana. Cuma ya sih rada bingung banget sih, karena apa yang kita pelajarin di kampus kan teori, nggak ada prakteknya. Jadi pas prakteknya kayak meskipun udah dijelasin, oh ini kalau kamu pelajarin di kampus istilahnya ini nih namanya. Tapi kan waktu kerjainnya masih perlu memahami gitu, kayak Excel-nya kayak gini, terus apa ya, jadi mungkin proses ngerjainnya tuh agak lama gitu, meskipun itu pekerjaan yang dikasih kita ke awal pasti yang masih mudah gitu kan. Cuma ya adaptasi seiring kasih tahu terus pelajarin sendiri juga, jadi ya mungkin lama-lama jadi udah kebiasaan.
Oke, Ci. Kalau tadi kan kesulitan atau kendala saat Cici pertama kali kerja di Big Four, ya kan? Nah, Ya. setahun yang lalu kan kita terserang pandemi nih. Terus juga semua sistem entah pembelajaran maupun kerja kan berubah, yang tadinya masuk ke kantor jadi work from home. Nah, dalam peralihan seperti itu, Cici merasakan kesulitan apa nih? Lebih sulit sih, karena kan mulai work from home tuh dari Maret tahun lalu, udah setahun berarti. Nah, susahnya lebih ke pasti lebih produktif di kantor kan, lebih gak banyak gangguan gitu buat fokus. Jadi PR-nya gimana tetap fokus, karena kan kita harus tetap nyelesain pekerjaan sesuai deadline-nya gitu. Jadi ya mungkin belajar buat tetap produktif sebisa mungkin, sama bagi waktu juga sih. Gimana waktu work from home itu si deadline-nya tetap tercapai gitu. Nah, Nici, setelah cerita perjalanan Ciputri tadi nih, akhirnya kan bisa diterima di UI dan sekarang bekerja di sana. Nah, menurut Ciputri sebagai orang yang sudah memiliki pengalaman nih di dunia kerja, adakah persiapan yang dibutuhkan oleh fresh graduate nih supaya kita semua nih bisa lebih siap nih menghadapi dunia kerja? Kalau buat fresh graduate, mungkin dari zaman kuliah kali ya, perbanyak pengalaman kayak organisasi, terus perbanyak pengalaman yang selain kuliah belajar aja gitu. Karena banyak skill yang dibutuhin selain skill kita, hard skill pengetahuan tentang kuliah kita gitu. Kayak gimana kita bekerja dalam tim, manage waktu, gimana caranya kita disiplin, kayak gitu. Dan menurut aku, skill-skill yang kayak gitu sangat berguna banget sih waktu di dunia kerja juga. Dan itu bisa membantu juga sih buat nilai plus kita waktu dilihat pas rekrutmen itu sih. Ci, kan kalau misalkan kita ketahui ya, ketika kita masuk dunia kerja, bukan hanya kita aja yang melamar di perusahaan tersebut. Apalagi sekarang kan sejak pandemi banyak yang di PHK. Otomatis juga banyak orang-orang di luar sana yang mau melamar kerja sama kayak kita. Entah itu kita mau melamar kerjanya sekarang atau nanti gitu kan pas lulus. Pastinya kan kalau misalnya kita lihat secara kasar, secara gamblang, perusahaan itu bakal menerima atau merekrut orang yang sebelumnya udah punya pengalaman kerja. Pasti kan kayak biasanya nih kalau misalkan di surat-surat lowongan kerja tuh dengan syarat minimal pengalaman 1 tahun di bidang tersebut atau apa gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kan Ci, kalau misalkan fresh graduate itu bisa diterima dan berhasil mengalahkan saingan-saingan lain yang sudah punya pengalaman. Tapi kan itu pastinya perlu tips and trick untuk bisa lolos seperti itu. Menurut pengalaman Cici nih ya, kan Cici kan dulu kan fresh graduate, apalagi Cici katanya masih semester 7 bahkan kan. Gimana tuh Ci tipsnya? Sebenarnya kalau di company aku kurang tahu juga ya, tapi kalau di KAP kayaknya mereka emang welcome sama fresh graduate ya. Jadi waktu aku first day justru kebanyakan itu mereka yang fresh graduate daripada yang udah pernah kerja sebelumnya. Tapi mungkin ya pasti tetap ada yang udah pernah kerja sebelumnya juga. Kalau menurut aku mungkin kalau dari tes ya kita harus tetap prepare buat tesnya. Terus paling kalau tes ya persiapan, kalau misalnya interview menurut aku dari pembawaan kita juga sih, dari gimana cara kita jawab pertanyaannya, tapi ya tetap harus jadi diri sendiri kayak gitu. Pengalaman organisasi ngaruh banget sih ya. Tuh, Akasian, pengalaman organisasi sangat membantu kalian dalam pertama kali ingin bekerja. Jadi buat kalian yang masih belum ikut organisasi, ayo jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Yang masih semester 2 atau yang akan masuk juga harus bisa masuk ke organisasi, dicoba dulu. Masuk aja ke Hima Akasia. Ya kan, Ci ya? Iya, benar, penting banget sih organisasi. Oke, Ci, ini pertanyaan terakhir nih. Apa sih perbedaan yang Cici rasain sebelum dan sesudah Cici bekerja di Big Four? Entah itu merubah cara kerja Cici menanggapi seseorang atau misalkan emosi Cici mungkin ada. Sebenarnya bedanya mungkin kayak dari lebih
bisa bagi waktu juga sih kalau sekarang. Kalau kuliah kan ya emang bisa bagi waktu, cuma karena sekarang lebih ada tuntutan buat selesain deadline dengan workload yang lumayan, jadi lebih harus bisa bagi waktu dan bekerja dengan cepat juga kali ya, gitu. Kalau yang paling aku rasain sih sama apa ya, workload sama bekerja dengan cepat itu sih menurut aku yang paling kerasa banget. Wah, pesan yang luar biasa ya. Semoga dapat menjadi informasi dan masukan untuk diri kita semua nih. Untuk Ciputri, terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya, mau gabung bareng kita semua, sharing pengalamannya di podcast episode kali ini. Oke, Ci, Thank sekali you juga lagi. ya buat kesempatannya. Thank you banget dan juga sampai jumpa di acara selanjutnya ya, Ci. Siapa tahu nanti Cici bisa jadi narasumber lagi nih di kegiatan-kegiatan kita. Iya, oke. Ya, Ci. Oke, siap. Thank you ya semuanya. Sama-sama. Terima kasih, Bye. Ci. Bye. Nah, berdasarkan apa yang sudah saya dengar bersama Jessica dari interview kita bareng Ciputri, kita dapat menyimpulkan nih bahwa kita tuh semasa kuliah harusnya udah memperkaya pengalaman kita. Karena kalau misalkan berbicara mengenai ilmu, mungkin orang bisa tuh ngajarin kita, terus kita bayar mereka untuk memberikan ilmunya ke kita. Tapi kalau misalkan pengalaman, orang tidak bisa memberikan ke kita. Harus kitanya itu yang bergerak. Ya nggak, bener nggak, Jess? Ya, bener banget. Jadi intinya pengalaman tidak bisa diberikan orang dan tidak bisa dibeli. Ya kan? Dan juga kita ini sebagai mahasiswa jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Cobalah kita belajar berorganisasi, ikut organisasi supaya kita tuh udah tahu gambaran gimana sih nanti di dunia kerja itu seperti apa. Kita belajar berinteraksi dengan banyak orang, terus juga bekerja bareng itu gimana rasanya. Kalau misalkan kalian udah memperkaya pengalaman dan juga ikut organisasi, saya rasa itu cukup untuk menjadi nilai plus kalian dalam proses melamar kerja nanti. Iya, betul banget nih, Ci. Jadi intinya kalian itu harus coba untuk berorganisasi dan yang pastinya tambah pengalaman nih. Karena nantinya bisa jadi modal kalian juga nih untuk terjun ke dunia kerja. Tapi bukan cuma itu, kalian juga harus tetap fokus ya. Karena sesuai yang tadi Ciputri udah cerita nih, fokus walaupun yang awalnya kita itu offsite, sekarang itu kita jadi online, semuanya jadi online, kalian tetap harus fokus dengan apa yang kalian kerjakan nih. Jadi sama juga kalau kayak kita kuliah nih, walaupun kita nggak ke kampus, tapi sekarang semuanya diganti serba online, kita harus tetap fokus nih sama yang namanya kuliah kita. Semua tugasnya dikerjain dan kita lakukan kuliah kita ini dengan baik. Untuk kalian semua, Akasian maupun non-Akasian yang udah nonton podcast kita kali ini, kami berdua mengucapkan terima kasih banyak udah nonton kita dari awal sampai akhir dan juga udah nemenin kita dengan keseruan-keseruan kita interview ke narasumber. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube Hima Akasia. Dan kalian juga bisa nih untuk follow IG Hima Akasia di @akasia.ubm-serpong karena di sana kita bakal bagi-bagi kalian informasi-informasi seputar akuntansi yang pastinya kalian semua bisa nambah wawasan kalian. Dan yang terakhir nih, kita juga ada kuesioner. Kalian bisa langsung isi kuesionernya. Untuk pengisian linknya, kalian langsung aja klik linknya di description box. Dan jangan lupa untuk diisi ya, Akasian. Nah, bener banget, Yes. Dan juga Akasian yang belum nonton episode podcast ini yang ketiga, kedua, dan ke-1, jangan lupa ditonton ya, karena semuanya itu bermanfaat banget untuk kalian, dan juga bahkan tadi ada yang nyambung nih sama episode kali ini. Nah, itu jangan lupa ditonton. Iya, betul. Nah, akhir kata, saya Virginia. Saya Jessica, kami berdua pamit undur diri. See you.